kalian jangan suka bohong dan jangan suka membuat bicara tanpa data. Jadi kalau ada orang yang bicaranya bohong-bohong jangan dimuat. Di dalam maupun di luar pemerintahan itu harus menyampaikan kritis untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang dianggap mengesampingkan kepentingan rakyat. Suka bohong dan jangan suka membuat bicara tanpa data. Jadi kalau ada orang yang bicaranya bohong-bohong jangan dimuat. Patra Mijaya atau yang dikenal dengan Patra Zen menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian dalam memproses laporan yang telah dibuat. Karena laporan tersebut telah dibuat, maka pihaknya menyerahkan dan sepenuhnya percaya kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan tersebut sesuai prosedur. Ini pengacara dari Luhut Binsar Panjaitan, Arif Patra Mijaya atau yang dikenal dengan Patra Zen, menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian dalam memproses laporan yang telah dibuat. Karena laporan tersebut telah dibuat, maka pihaknya menyerahkan dan sepenuhnya percaya kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan tersebut sesuai prosedur. Said Didu dilaporkan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Surat panggilannya keluar pada hari Kamis 30 April lalu. Dalam salinan surat bernomor S.PGL-64-res-4.1.14-di-Tipit tersebut, polisi menyebutkan Said akan diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik dan atau menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Surat pemanggilan ini diteken Wakil Direktur Cyber Komisaris Besar Golkar Pangarso pada Selasa 28 April 2020. Bagaimana menurut pendapat Anda? Benarkah Muhammad Said Didu akan ditahan? Benarkah dia terbukti bersalah? Akan jatuh. Dia akan tahu berhadapan dengan siapa. Din Samsudin bela Said Didu hadapi Luhut. Penguasa angkuh akan jatuh. Jika Said Didu ditahan, politisi Gerindra jadi penjamin. Said Didu tak bisa penuhi panggilan Barreskrim. Kuasa hukum mengatakan, kita hargai maklumat Kapolri dan PSBB. Halo sahabat, jumpa kembali bersama channel kami, Mawar Merah Indonesia. Tampaknya perseteruan antara Said Didu dan juga Luhut Binsar Panjaitan telah dibawa ke ranah hukum. Bagaimanakah kelanjutannya? Namun sebelum lanjut untuk informasi selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share agar kami lebih bersemangat untuk berbagi informasi terupdate lainnya bersama Anda. Inilah Mawar Merah Indonesia selengkapnya. Jika Said Didu ditahan, politisi Gerindra menjadi penjamin. Gelora.co. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu akan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Senin 4 Mei 2020. Said Didu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada masyarakat. Said Didu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Said Didu berpotensi menjadi tersangka, bahkan kemungkinan Said Didu ditahan. Ia terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku siap menjadi penjamin jika Said Didu ditahan polisi. Meski begitu, pendiri Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA ini berharap kasus Said Didu dan Luhut Binsar Panjaitan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Habibur Rahman melalui akun Twitternya pada Senin 4 Mei menuliskan bahwa dia mendorong penyelesaian persoalan Luhut dan Said Didu secara kekeluargaan. Bila perlu, ia siap menjadi penjamin secara hukum agar Said Didu jangan sampai ditahan. Dia juga yakin tidak ada maksud Pak Luhut untuk mencelakakan Said Didu. Beliau adalah orang yang baik. Pria kelahiran Metro Lampung 17 September 1974 ini mengatakan, penahanan Said Didu merupakan hal terburuk yang harus diantisipasi. Pihaknya berharap dan memperjuangkan yang terbaik, tetapi sebagai orang hukum,
tetap diantisipasi yang terburuk karena pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ancaman di atas 5 tahun penjara. Habibur Rahman menilai, pernyataan Said Didu yang membuat Luhut tersinggung bukanlah serangan pribadi. Dia telah membaca klarifikasi Said Didu terkait Pak Luhut dan menurutnya menjelaskan bukan serangan pribadi, sepertinya maksud beliau bahwa orientasi Pak Luhut adalah bagaimana negara mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada yang salah di antara beliau berdua, cuma berbeda pendapat. Sementara itu Din Samsudin bela Said Didu hadapi Luhut. Penguasa angkuh akan jatuh. Ditipit Cyber, Bareskrim Polri memanggil ex-staf khusus Menteri ESDM Said Didu atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pemeriksaan batal karena tokoh yang termasuk vokal mengkritik pemerintah itu tidak hadir dan hanya diwakili pengacaranya. Said meminta dijadwalkan ulang pemeriksaan setelah PSBB. Merespon hal tersebut, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin turut memberi dukungan pada Said Didu. Din menilai kritik Said Didu pada Luhut adalah lumrah di alam demokrasi. Camkanlah bahwa di negara demokrasi adalah hak dan kewajiban rakyat untuk melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap penguasa. Penguasa yang tidak mau dikritik bukanlah penguasa yang baik, penguasa yang angkuh justru akan jatuh. Din lalu menghimbau Said Didu tetap menghadapi laporan Luhut sebagai warga negara yang baik. Hadapilah proses hukum dengan tegar, sabar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, di atas semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Kuasa. Kekuasaan manusia tidaklah langgeng lestari. Pada saatnya keadilan ilahi akan mengatasi segala bentuk tirani. Begitulah dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan RUI itu. Said Didu yang tak bisa penuhi panggilan Barreskrim, kuasa hukum mengatakan bahwa pihaknya menghargai maklumat Kapolri dan PSBB. Letkol Purnawirawan Helvis, kuasa hukum mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, menyampaikan kliennya tak bisa memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipit Cyber Barreskrim Polri terkait laporan polisi yang dibuat oleh kuasa hukum Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pihaknya hanya menghargai ada undang-undang kekarantinaan kesehatan sampai ada maklumat Kapolri. Demikian kata Helvis di Barreskrim Polri pada Senin 4 Mei 2020. Helvis menyampaikan, di masa pandemi COVID-19 ini kliennya dinilai rentan dengan penularan COVID-19, terlebih jika situasi dan kondisinya ramai seperti di tempat umum. Helvis menyampaikan, Said Didu sudah menyampaikan klarifikasi melalui surat kepada Luhut Binsar Panjaitan pada 7 April lalu, yang intinya, kliennya tidak pernah terbesit atau niat sedikit pun untuk menghina, mencela, bahkan mencemarkan pribadi termasuk sosok Luhut. Seperti keterangan dalam surat klarifikasi itu, Helvis menilai apa yang diungkapkan oleh Said Didu dalam unggahan video itu murni kritikan terhadap kebijakan Luhut sebagai bagian dari pemerintahan. Hal itu dinilai wajar dalam dinamika kehidupan demokrasi saat ini, sehingga tidak ada pernyataan minta maaf dalam surat klarifikasi tersebut. Surat panggilan terhadap Muhammad Said Didu telah dilayangkan Barreskrim Polri berkenaan dengan pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam surat tersebut, pemeriksaan terhadap Said Didu sedianya diagendakan pada Senin ini. Namun Said Didu tidak hadir dan diwakili dua pengacaranya. Mereka meminta waktu pemanggilan diundur hingga selesai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menanggapi hal ini, pengacara dari Luhut Binsar Panjaitan, Arif Patramijaya atau yang dikenal dengan Patra Zen, menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian dalam memproses laporan yang telah dibuat. Karena laporan tersebut telah dibuat, maka pihaknya menyerahkan dan sepenuhnya percaya kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan tersebut sesuai prosedur. Ini pengacara dari Luhut Binsar Panjaitan, Arif Patramijaya atau yang dikenal dengan Patra Zen, menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian dalam memproses laporan yang telah dibuat. Karena laporan tersebut telah dibuat, maka pihaknya menyerahkan dan sepenuhnya percaya kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan tersebut sesuai prosedur. Said Didu dilaporkan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Surat panggilannya keluar pada hari Kamis 30 April lalu. Dalam salinan surat bernomor S.PGL _64 _4 _res.1.14
@ditipit cyber tersebut, polisi menyebutkan Said akan diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik dan atau menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Surat pemanggilan ini diteken Wakil Direktur Cyber Komisaris Besar Golkar, Pangarso, pada Selasa 28 April 2020. Bagaimana menurut pendapat Anda? Benarkah Muhammad Said Didu akan ditahan? Benarkah dia terbukti bersalah?